Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid, ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentahrijh, meneliti hadis ini, penelitian beliau, ini riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Laukana khairan lasabakuna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim? Ya. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi ngadakan tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak ngadakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu ajmain. Nabi nggak katakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengatakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini
perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada kemudian. Orang mengadakan tahlil niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Nggak bisa dengan cara yang demikian. Karena ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Bukan hanya semalam, 7 hari, 1000 hari khususnya, itu kan dilarang, Ustaz. Yang melarang 7 hari itu siapa? Yang melarang 1 malam, malam kedua, malam ketiga, yang ngelarangnya itu siapa? Cak tunjukkan surat apa, ayat berapa larangannya itu. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Larangannya itu siapa? Kata Allah, yang dilarang Nabi tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi kau ambil, yang dilarang Nabi tinggalkan. Yang melarangnya siapa? Ketika Allah menyuruh kita mendoakan orang meninggal, ya, ada nggak waktunya dari Allah? Tadi udah saya bahas tempatnya. Ini waktunya ada nggak? Kalau Allah nyuruh sholat, ada nggak waktunya? Ada. Kalau Allah nyuruh doa, ada nggak waktunya? Enggak. Hah? Nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada, komplainnya berdasarkan apa? Kita komplain terhadap waktunya itu berdasarkan apa? Paham? Berdasarkan apa kita komplain waktunya itu? Sedangkan Allah tidak memberikan penjelasan waktunya kapan. Malam pertama, Ustaz kenapa malam? Ya udah kau bikin subuh pertama. Kenapa subuh? Ya udah kau bikin zuhur pertama, zuhur kedua. Nggak ada yang larang. Boleh. Kemudian kita tanya, udahlah, bikinlah malam pertama doakan mayit, malam kedua doakan mayit. Ada kejelasannya. Kalau malam pertama ditolak Tuhan, malam kedua ditolak Tuhan, malam ketiga ditolak Tuhan. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Yang kita sayangkan, begitu fatwa ini dihapus, berapa banyak mayit yang meninggal. Ya, orang yang meninggal tidak didoakan oleh orang sekampung, padahal haknya itu ada. Bayangkan fatwa yang mengatakan nggak boleh tahlilan, meninggal lagi tuh terus meninggal. Begitu meninggal, tak ada orang kampung mendoakan. Kenapa? Karena ada ustadz yang memfatwakan nggak boleh. Harusnya dia dapat bantuan dari kaum muslimin. Ternyata tidak boleh. Dan perlu dipahami bahwa malam nujuh hari itu disebutkan oleh di dalam kitab Hawilil Fatawi jilid yang kedua halaman 178. Itu sahabat yang melakukannya sampai abad ke-9. Sudah saya sebutkan kitabnya tadi. Kita bilang mau budaya Hindu. Kita bilang itu budaya Hindu. Hindu nujuh hari. Sekarang kalau mau dibicara fair ya, dilihat kemari. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu bagiannya. Saya tanya, Hindu nikah enggak? Nikah. Orang kita nikah enggak? Nikah. Sama enggak? Sama. Berarti kita Hindu gitu. Ya. Hindu kita.
Hindu pakai minyak wangi nggak? Kita pakai minyak wangi nggak? Berarti siapa yang pakai minyak wangi sama dengan Hindu gitu. Gara-gara salah memahami hadis. Hindu pertama meninggal, ngumpul nggak orang? Siapa yang ngumpul? Orang Hindu. Orang kita pertama meninggal, ngumpul nggak? Sama nggak? Kita Hindu juga gitu. Sama-sama ngumpul.